Shalom, saudara terkasih pendengar program Berita Selamat Jadi Duma. Saya Pendeta Julio Fernando yang melayani di Resort GKI Loksado. Syukur pada Tuhan boleh menyapa saudara sekalian hari ini melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara terkasih, mungkin sewaktu kita pergi ke pasar, pernah mendengar pedagang mengucapkan suatu kalimat yang cukup menarik perhatian kita. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Setelah kita perhatikan, ini adalah salah satu cara pedagang untuk mengkomersialkan barang dagangannya dengan target pasarnya tentu adalah anak-anak. Lalu, apa hubungan kalimat tadi dengan pemasaran yang dilakukan oleh pedagang? Ternyata, di samping mereka mengucapkan kalimat yang tidak biasa dilakukan oleh pedagang pada umumnya, mereka juga memperdagangkan barang dagangannya dengan sangat murah. Pedagang ini rupanya menunjukkan rasa sayang pada anak-anak itu dengan harga yang memang murah untuk mereka perdagangkan. Saudara terkasih, kemurahan hati membawa suatu kebahagiaan sangat relevan bagi kehidupan kita. Walaupun tidak mudah bagi kita untuk mewujudkan sikap tersebut dalam kehidupan kita. Murah hati adalah perwujudan dari belas kasihan manusia itu sendiri. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 sendiri mengatakan bahwa orang Samaria yang punya kemurahan hati inilah yang menunjukkan belas kasih. Walaupun banyak hal yang harus dilakukan oleh orang Samaria ini untuk menunjukkan bentuk kemurahan hatinya. Ia membalut orang yang terluka, membawanya ke penginapan dan merawatnya. Bahkan tidak segan bagi orang Samaria ini untuk mengeluarkan dana untuk membayar penginapan dan perawatan orang sakit ini, yang bahkan tidak dikenal oleh orang Samaria ini. Terdengar tidak mudah, bukan, bagi kita untuk melakukannya. Terdengar konyol bagi kita jika orang Samaria ini mau repot-repot merawat bahkan merogoh kocek yang dalam demi orang yang bahkan tidak ia kenal ini. Di balik kemurahan hati ada pengorbanan di dalamnya. Boleh kita ingat kembali pedagang sayang anak tadi? Walaupun barang dagangannya laku keras, tentu ada pengorbanan di balik itu semua. Karena ia harus berani menjual rugi barang dagangnya untuk menarik pembeli yang datang. Terlebih Tuhan kita Yesus Kristus di balik kemurahan hatinya untuk menyelamatkan kita dari dosa manusia, ada pengorbanan di dalamnya, di mana ia harus rela mati di kayu salib yang hina sebagai bentuk cinta kasih dan kemurahannya pada kita sebagai manusia. Namun di balik itu semua ada kebahagiaan yang menanti bagi mereka yang bermurah hati. Pedagang sayang anak tadi bahagia karena dagangannya laku keras. Dan juga pembeli tentu senang dengan harga murah yang ditawarkan. Orang yang dirawat oleh orang Samaria itu tentu senang juga karena telah dirawat dengan baik oleh orang Samaria tanpa sedikit pun mengeluarkan biaya. Dan kita sebagai pengikut Kristus tentu bahagia mempunyai Tuhan yang begitu baik terhadap kita, sehingga kita masih menikmati kemurahannya. Kita boleh menikmati janji-janji keselamatan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Kebahagiaan orang lain atas kebaikan dan tentunya kemurahan hati kita bisa menjadi alasan bagi kita untuk boleh juga merasakan hal sama dirasakan oleh mereka. Semuanya itu didasari belas kasih
dan kecintaan kita pada mereka. Karena kita boleh diajar untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saudara terkasih, akan banyak kebahagiaan lainnya menanti kita bersama ke depannya. Ketika kita mempunyai sikap dan diri yang mau bermurah hati kepada orang lain. Percayalah akan janji Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan pada kita. Karena Ia terlebih dahulu mengasihi dan bermurah hati kepada kita. Sehingga kita pun boleh ada. Kita boleh diberkati. Kita boleh dianugerahi keselamatan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kemurahan hati yang membawa kebahagiaan bagi kita yang mendengarkannya. Tuhan tentu pasti akan selalu memberkati dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hikmat dari firman-Mu telah kami perdengarkan ya Tuhan. Roh Kudus Tuhanlah yang boleh menuntun dan bekerja bagi kami untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan teladani bagi kami dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan dan keseharian kami. Dan berkatilah orang yang sedang sakit ataupun yang terbaring lemah dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhanlah yang boleh menjamah kami dalam setiap pergumulan dan dalam setiap persoalan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih para pendengar berita Selamat Jeri Duma. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Shalom bagi kita semua.